Syariat itu mengajarkan kita untuk membenahi diri. Tarekat itu mengajarkan kita untuk mampu menguasai diri. Hakikat itu mengajarkan kita untuk berserah diri. Dan ma'rifat itu mengajarkan kita untuk mengenali diri yang sejati. Syariat itu dikerjakan oleh tubuh. Tarekat itu dikerjakan oleh hati. Hakikat itu dikerjakan oleh jiwa. Dan ma'rifat itu dikerjakan oleh rasa. Orang yang hanya berada di makom syariat, maka ia hanya akan menyembah kekosongan. Orang yang sudah berada di makom tarekat, maka ia akan mengenali siapa yang ia sembah. Orang yang sudah berada di makom hakikat, maka ia akan sampai pada yang ia sembah. Sedangkan orang yang sudah berada di makom ma'rifat, maka sudah tak ada lagi yang menghalangi antara yang menyembah dan yang disembah. Anda sampai hari ini diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dunia sukses, kendaraan bagus, motor luar biasa, mobilnya luar biasa, rumah mewah, kerja ada AC-nya, sekolahnya begitu luar biasa, akses semua bisa didapatkan, handphonenya bisa digunakan untuk merekam. Dengan usia dan fasilitas yang luar biasa, sampai detik ini masih belum punya waktu untuk sekedar membaca Al-Quran. Mana bekalnya untuk dibawa pulang? Maka Allah ingatkan dalam setiap Jumat, fas'au ila dzikrillah, sadar kita tidak akan selamanya, kita akan kembali. Apa bekal yang telah disiapkan? Pakaian inikah yang akan dibawa ke alam kubur? Kalla, tidak. Stres itu biasanya karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bukan banyak zikir kurang mikir, bukan, tapi setiap mikir harus jadi zikir. Berpikir apapun, tentang rezeki, tentang kesehatan, tentang keluarga, anak, tentang masalah, tentang keinginan, tentang ancaman. Mengapa? Karena semua yang kita pikirkan itu semuanya ada dalam genggaman Allah, milik Allah. Tidak akan pernah bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Semuanya hanya ada dalam kekuasaan Allah. Oleh karena itu, ingat keinginan, minta ke Allah. Ingat ancaman, berlindung kepada Allah. Ingat tentang kesehatan, minta ke Allah yang menyehatkan. Ingat masalah keluarga, Allah yang membulak-balik hati. Oleh karena itu, jangan berlama-lama dengan mengingat selain Allah. Makin cepat kembali ke Allah, makin sering mengingat Allah, makin yakin kepada janji jaminan Allah. Itulah yang membuat hati ditenangkan oleh Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan tentram. Sebelum masuk 10 hari terakhir, kita berdoa minta kepada Allah, Allahumma rzuqna lailatul qadar. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami lailatul qadar. Berikan rezeki kepada kami bisa bangun di malam Lailatul Qadar beribadah kepada. Doa terus. Yang kedua, doa ketika malam Lailatul Qadar itu sendiri. Sebagaimana yang Nabi ajarkan sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Ketika Aisyah bertanya kepada Nabi alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in adraktu Lailatul Qadar?" Gimana menurutmu kalau aku dapat Lailatul Qadar? Apa yang harus aku baca? Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mungkin kita sering mendengar tambahan innaka afun karim seperti doa-doa yang lain. Boleh aja kita berdoa mengatakan Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi untuk mencontoh Nabi SAW yang dibaca ketika malam Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadirkan dalam hati kita bahwa kita sedang minta maaf, ya Allah, Engkau maha pemaaf, ya Allah, Engkau cinta dengan maaf, ya Allah, maafkan aku, ya Allah, maafkan. Ini yang diminta di malam Lailatul Qadar, minta maaf sama Allah Jalla Jalaluhu. Jangan pernah lelah untuk memperbaiki diri, walaupun semua orang mentertawakan masa lalumu. Terkadang penyemangat hidup bukan dari kata-kata motivasi, tapi dari hinaan,
cacian, dan perilaku buruk seseorang yang pernah kita rasakan di waktu silam. Berhati-hatilah jika sudah tidak ada lagi orang yang mau mengkritik kita, karena pada titik itulah kita akan berhenti berkembang. Jangan mencari kawan yang membuat kamu merasa nyaman, tetapi carilah teman yang memaksa kamu terus berkembang. Jika ingin menjadi pribadi yang terus berkembang, manfaatkan waktumu untuk mencari inspirasi dari orang lain. Mencari kelemahan orang lain hanya akan memberikan kepuasan. Sebaliknya, mencari kelebihan orang lain akan membuat kamu semakin berkembang. Makin sering kita menyalahkan orang lain, maka akan makin susah kita mencari kelemahan di dalam diri. Itulah mengapa kita sulit sekali untuk berkembang. Hidup adalah perkembangan. Jika jiwa dan raga kita berhenti berkembang, berarti kita telah mati meski terlihat hidup. Bumi tidak stabil karena dia terus berputar. Demikian pula dengan kehidupan. Hidup akan stabil jika terus belajar dan berkembang. Bu, anak makan es krim sakit nggak? Enggak. Gara-gara ibunya bilang nanti sakit, nanti sakit, nanti sakit, nanti sakit. Zaman kolonial gitu, kita main hujan-hujanan, nanti sakit, nanti sakit. Oh, sakit. Bukan karena hujannya. Omongan ibunya masuk di telinganya bilang nanti sakit, nanti sakit. Jadi sekarang waktu anak saya main hujan-hujanan, sehat, sehat nah, main hujan, sehat, sehat. Sehat nah, sehat, sehat ya Allah, sehat. Omongan kita masuk di telinga anak, jalan di badan. 2 kali jalan ini di sistem saraf membuat badan ini betul-betul sehat. Ketika suami istri tua nanti, barulah mereka akan mengerti bahwa pasangan lebih penting dari semua yang dimiliki. Karena ketika usia tua nanti, yang paling ditakuti adalah kesepian dan tidak berdaya. Pasanganmu adalah satu-satunya orang yang paling kamu butuhkan ketika usia senja itu tiba. Jadi ketika kamu masih sehat dan belum terlalu tua saat ini, perlakukanlah pasanganmu dengan sebaik-baiknya. Sayangi dan bahagiakanlah dia. Jangan justru malah disakiti dan dikhianati. Sebab jika kamu menyakitinya, besar kemungkinannya masa tuamu nanti akan terlunta-lunta dan tak terlalu diperhatikan olehnya. Banyak orang yang berpikir untuk mengandalkan anak di hari tuanya nanti, tapi mereka lupa bahwa anak tidak selamanya bisa diandalkan. Mereka juga nanti akan berkeluarga dan memiliki anak dan cucu. Hanya pasanganmu lah yang bisa kamu andalkan di usia senja itu tiba. Maka dari itu, mari kita sama-sama berbenah diri dari sekarang, agar di hari tua kita nanti hidup kita menjadi lebih bermakna. Halalu bihalal, barakallahu fikum. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Kamu boleh memiliki cinta, tetapi jangan melekat padanya. Karena perpisahan adalah hal yang pasti akan terjadi, baik dia meninggalkan dunia ini atau dia pergi meninggalkan kamu. Memiliki kenangan indah dan berharga bersama seseorang tidak selalu merupakan anugerah. Makin indah kenangan tersebut, makin sakit pula rasanya saat kehilangan. Jika wanita lain mencuri lakimu, tiada pembalasan yang lebih indah daripada membiarkan lelaki tersebut diambil. Sebab lelaki sejati tidak akan bisa dicuri. Tidak apa-apa apabila kamu bukan jadi yang terbaik bagi dia. Setidaknya kalian pernah berusaha, walau kenyataannya memang tidak bisa dipaksakan. Relakanlah dan ikhlaskanlah dia pergi, agar dia punya kesempatan untuk masa depan dan hidupnya nanti. Waktu tidak akan memberikan kesempatan untuk mengulangi apa yang telah dilewati. Tapi, waktu memberikan kesempatan agar kita bisa melakukan perubahan. Waktu adalah uang, tetapi uang tidak bisa membeli waktu. Waktu terus berjalan. Jangan biarkan dirimu terjebak di tempat yang sama. Setiap detik yang kita miliki adalah berkah yang tak ternilai harganya. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna,
karena setiap saat adalah waktu yang sempurna untuk memulai. Menghargai waktu adalah tanda dari kematangan dan kedewasaan seseorang. Waktu yang terbuang adalah kehidupan yang terbuang. Menghargai waktu adalah tanda cinta pada diri sendiri dan orang lain. Jadilah tuan atas waktumu, bukan sebaliknya. Perjalanan panjang dimulai dari satu langkah kecil pada waktu yang tepat. Hidup adalah tentang bagaimana kita mengatur waktu dan prioritas. Waktu adalah kesempatan untuk menjelma menjadi versi terbaik dari diri kita. Waktu tidak akan menunggu siapapun, jadi jangan sia-siakan setiap detiknya. Kehidupan ini singkat, jangan sia-siakan waktu dengan hal-hal yang tak berarti. Lebih baik tertawa di atas sepeda daripada menangis dalam Ferrari. Oh gitu, kenapa? Ya karena orang yang dicari kan kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan seperti yang dilihat orang lain, tapi yang dirasakan oleh kita gitu. Banyak orang-orang yang hidupnya sederhana sekali, tapi bahagia hati. Kenapa? Karena dia bisa menerima kenyataan, bisa menerima keadaannya gitu. Tapi ada orang yang pikirannya cuma dia ingin supaya orang melihat dia itu hebat.